Secara harfiah, maqamat merupakan jamak dari kata maqam yang berarti tempat berpijak atau pangkat mulia. Dalam bahasa Inggris, maqamat dikenal dengan istilah stage yang berarti tangga. Sedangkan dalam ilmu tasawuf, maqamat berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik melalui riyadah, ibadah maupun mujahadah. Di samping itu, maqamat berarti jalan panjang atau fase-fase yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Maqam dilalui seorang hamba melalui usaha yang sungguh-sungguh dalam melakukan sejumlah kewajiban yang harus ditempuh dalam jangka waktu tertentu. Seorang hamba tidak akan mencapai maqam berikutnya sebelum menyempurnakan maqam sebelumnya. Kesempurnaan rohani manusia agar dapat berhubungan dengan Tuhan dapat dilakukan melalui amalan-amalan tertentu, seperti yang dipraktikkan di dalam kelompok tarikat, di mana di dalam kelompok ini terdapat sejumlah sufi yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari seorang guru atau mursyid tentang bacaan-bacaan dan amalan-amalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mencapai kesempurnaan rohani agar dapat berhubungan langsung dengan Allah. Setiap kelompok tarikat memiliki metode, cara, dan amalan yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi, pada garis besarnya, semua tarikat sepakat bahwa seorang sufi agar dapat mencapai tujuannya harus melalui proses panjang yang terdiri dari 7 maqam atau tahapan-tahapan, yaitu yang pertama, at-taubah. Menurut sufi, apabila seseorang ingin mendekatkan diri atau ingin melihat Tuhan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah taubat dalam arti yang sebenarnya. Secara garis besarnya, para sufi membagi taubat itu kepada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, taubat dalam arti meninggalkan segala kemaksiatan dan melakukan kebaikan secara terus-menerus. B. Taubat ialah kembali dari kejahatan kepada ketaatan karena takut kepada kemurkaannya. C. Terus-menerus bertaubat walaupun tidak pernah lagi berbuat dosa. Bagi sufi, fungsi taubat bukan hanya menghapus dosa, tetapi lebih dari itu adalah sebagai syarat mutlak dan syarat yang pertama agar dapat dekat dengan Allah. Oleh karena itu, mereka menetapkan istighfar sebagai salah satu amalan yang harus dilakukan berpuluh, bahkan beratus kali dalam sehari agar ia bersih dari dosa. Yang kedua, al-zuhd. Tentang zuhud ini, para sufi mengambil ajaran Al-Quran sebagai dasar seperti yang terdapat dalam surah Luqman ayat 33 yang artinya, maka janganlah sekali-sekali kehidupan dunia memberdayakan kamu, dan janganlah pula syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Menurut sufi, demikian kuatnya dunia dapat mempengaruhi manusia agar jauh dari Allah. Karena itu, calon sufi harus membebaskan diri dari ikatan materi agar bebas mendekati Tuhan. Ia harus rela hidup dalam keterbatasan dan serba kekurangan, harus tabah menyambut pandangan masyarakat yang selalu menilai seseorang dari segi materi. Ingatan harus tertuju hanya kepada Allah. Kelelapan tidur di tengah malam harus diganti dengan zikir dan sujud serta munajat kepada Allah. Yang ketiga yaitu al-wara. Wara adalah menghindari apa saja yang tidak baik, tetapi orang sufi memiliki penafsiran sendiri, di mana mereka mengartikan wara itu sebagai meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas persoalannya, baik menyangkut makanan, pakaian, maupun persoalan lainnya. Bahkan lebih dari itu, ada sufi yang mengartikan wara itu ada 2 macam. Yang pertama, wara lahiriah, yaitu tidak mempergunakan anggota tubuhnya untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wara batin, yaitu tidak mengisi hatinya kecuali hanya Allah. Yang keempat, al-faqr. Menurut sufi adalah tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu, atau tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki atau melebihi dari kebutuhan primer. Bahkan ada sufi yang mengatakan al-faragh itu dengan tidak punya apa-apa serta tidak dikuasai oleh apa-apa selain Allah. Mengingat baiknya godaan dan tantangan yang harus dihadapi dalam menuju Tuhan, maka calon sufi harus memiliki sikap mental yang tangguh atau yang sabar, yaitu konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, berani menghadapi
kesulitan dan tabah menghadapi cobaan-cobaan demi tercapainya tujuan, baik godaan yang menyenangkan maupun cobaan yang menyusahkan. Yang keempat, al-sabar. Sabar diartikan oleh sufi sebagai keadaan jiwa yang kokoh, stabil, konsisten dalam pendirian. Jiwanya tidak tergoyahkan, pendiriannya tidak letih walaupun bagaimanapun beratnya tantangan yang dihadapinya. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Karena segala sesuatu itu terjadi sudah merupakan iradah Tuhan yang mengandung ujian. Karena itu, menurut Sufi, sabar adalah suatu sikap mental yang sangat fundamental dalam usaha mencapai tujuan hidupnya yang sangat banyak menghadapi gangguan dan cobaan. Al-Ghazali membedakan sabar itu menjadi beberapa nama, yaitu apabila ketahanan mental itu pada penanggulangan hawa nafsu, perut, dan seksual, maka kemampuan mengatasi disebut ifah, sedangkan kesanggupan menguasai iri agar tidak marah dinamakan helm. Ketabahan hati untuk menerima nasib sebagaimana adanya disebut dengan qanaah. Sedangkan orang yang berpikir pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran disebut saja'ah. Terima kasih. 7. At-tawakkal. Tawakal berasal dari kata at-tawakkul yang dibentuk dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan atau mewakili urusan kepada orang lain. Tawakal mempunyai arti menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha yang dilakukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berserah diri sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan manfaat atau menolak yang mudarat. Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang memerintahkan orang beriman agar bertawakal kepada Allah, seperti terdapat di dalam surah Al-Quran, ada surah At-Talaq ayat 3, artinya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan ada lagi surah Al-Imran ayat 160, artinya, jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah? Sesudah itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. 8. Ar-ridha. Menurut Zunnun Al-Misri, ridha itu ialah menerima qada dan qadar Allah dengan kerelaan hati. Seiring dengan itu, Zunnun Al-Misri mengemukakan tanda-tanda orang yang sudah ridha ada 3, yaitu yang pertama meninggalkan usaha sebelum terjadi ketentuan, yang kedua lenyapnya rasa gelisah sesudah terjadi ketentuan, yang ketiga ialah cinta yang bergelora dikala turunnya malapetaka. Kiranya pengertian ridha ini merupakan perpaduan antara sabar dan tawakal, sehingga melahirkan sikap mental yang merasa tenang dan senang menerima segala situasi dan kondisi. Setiap yang terjadi disambut dengan hati yang terbuka, bahkan dengan rasa nikmat dan bahagia, walau yang datang itu berupa bencana. Suka dan duka diterima dengan gembira,
Sebab apapun yang datang itu adalah ketentuan dan karunia dari Yang Maha Kuasa. Sikap mental yang seperti ini akan dapat tumbuh melalui usaha demi usaha. Perjuangan menikis habis segala perasaan gundah dan benci, sehingga yang tinggal dalam hatinya hanya perasaan senang dan bahagia. Al-ahwal. Menurut Sufi, al-ahwal adalah situasi kejiwaan yang diperoleh seseorang sebagai karunia Allah, bukan dari hasil usahanya. Al-hal selalu bergerak naik setingkat demi setingkat ke arah yang lebih sempurna sampai ke titik kulminasi, yaitu puncak kesempurnaan rohani. Mengenai jumlah dan formasi al-hal, ini sebagian besar Sufi berpendapat ada 8, yaitu yang pertama al-muraqabah. Al-muraqabah mengandung pengertian, yaitu adanya kesaraan diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasi. Yang kedua, al-khauf. Yang dimaksud dengan al-khauf menurut Sufi adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Yang ketiga, al-raja. Raja berarti suatu sikap yang mental optimisme dalam memperoleh karunia dan nikmat ilahi yang disediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Yang keempat, al-syauq. Al-syauq atau rindu adalah kondisi kejiwaan yang menyertai mahabbah. Al-syauq ialah rasa rindu yang memancar dari kalbu karena gelora cinta dan yang murni. Yang kelima, al-uns. Al-uns adalah keadaan jiwa dan seluruh ekspresi terpusat penuh hanya kepada Allah. Perasaan dan pikiran, karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang tinggi. Perasaan tumaninah ini muncul menurut Sufi adalah setelah Sufi sudah dekat dengan Allah, sudah dapat berdialog secara langsung dengan Allah. Karenanya ia merasa tentram dan bahagia karena sudah sampai pada puncak yang diidam-idamkan. 7. Musyahadah. Kalau secara harfiah, kata musyahadah berarti menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Maka menurut Sufi, musyahadah itu diartikan menyaksikan secara jelas dan sadar tentang Allah. Jelasnya telah berjumpa dengan Allah. Ada 2 kata yang berbarengan dengan al-musyahadah, yaitu muhadharah dan mukasyafah. Muhadarah adalah adanya perasaan telah hadirnya atau berada Allah dalam hatinya, dan sebagai kelanjutan terjadilah mukasyafah, yaitu singkapnya tabir menjadi senjangan antara Sufi dengan Allah. Dengan demikian tercapailah musyahadah. Dalam situasi seperti inilah terjadi makrifah, yaitu menyaksikan dan mengenal Allah secara jelas. Pertemuan dan perjumpaan Allah itu oleh sebagian antara Sufi dengan Allah itu. Tetapi Sufi lagi menuturkan bahwa ia sudah jumbuh atau bersatu dengan Allah yang disebut dengan istilah ihtihad. 8. Al-yakin. Perpaduan antara pengetahuan yang luas dan mendalam kepada Allah dengan rasa cinta dan rindu yang bergelora, ditambah lagi dengan perjumpaan secara langsung dengan Allah, maka tertanamlah dan tumbuhlah perasaan yang mantap dalam jiwa bahwa dialah yang dicari. Itu perasaan mantapnya pengetahuan dan diperolehnya dari pertemuan secara langsung tersebut, itulah disebut al-yakin. Dengan demikian, al-yakin itu ialah kepercayaan yang kokoh dan tak bergoyahkan tentang kebenaran pengetahuan yang ia miliki, karena ia sendiri telah menyaksikan dengan segenap jiwanya dan ia telah merasakan dengan seluruh ekspresinya serta disaksikan oleh segenap Selanjutnya, dalam hal ini yang benar adalah bahwa al-ahwal itu adalah hasil dari makom-makom yang dilalui para sufi, atau jelasnya hasil usaha sufi. Cuma karena sufi selamanya selalu bersikap hati-hati dan berserah diri
kepada Allah, mereka segan dan tidak mau mengatakannya sebagai usahanya, melainkan dikatakan sebagai karunia Allah. Hal ini terbukti dari ucapan sufi itu sendiri yang mengatakan bahwa kendatipun al-ahwal itu diperoleh sebagai karunia Allah, tapi orang yang ingin mendapatkannya harus meningkatkan kualitas amalnya. C. Tarekat. Perkataan tarekat, kata jamaknya taraik dan turuk, berasal dari kata kerja taroka yatruku atau tarika yatruku, yang membawa berbagai perbedaan bentuk dan konteks penggunaannya dalam sesuatu percakapan atau suatu ayat. Sedangkan menurut L. Messagnon yang pernah mengadakan penelitian terhadap kehidupan tasawuf di beberapa negara Islam, menarik suatu kesimpulan bahwa istilah tarekat mempunyai dua macam pengertian. Yang pertama, tarekat yang diartikan sebagai pendidikan kerohanian yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menempuh kehidupan tasawuf untuk mencapai suatu tingkatan kerohanian yang disebut al-maqamat dan al-ahwal. Yang kedua, tarekat yang diartikan sebagai perkumpulan yang didirikan menurut ajaran yang telah dibuat oleh syekh yang menganut suatu aliran tarekat tertentu. Dari pengertian di atas, maka tarekat itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu amaliyah dan perkumpulan atau organisasi. Sisi amaliyah merupakan latihan kejiwaan kerohanian, baik yang dilakukan oleh seorang maupun secara bersama-sama, dengan melalui aturan-aturan tertentu untuk mencapai suatu tingkatan kerohanian yang disebut al-maqamat dan al-ahwal, yakni kedudukan dan keadaan seorang salik dalam dunia tasawuf. Tarekat berhubungan dengan amalan-amalan atau latihan-latihan kerohanian dengan cara tertentu untuk dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, ada 3 langkah jalan menuju Allah, yaitu penyucian hati, konsentrasi dalam zikir kepada Allah, dan fana fi'ilah. Penyucian hati atau tathhir al-qalbi merupakan langkah pertama dalam bertarekat. Ini pun terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mawas diri dan penguasaan serta pengendalian nafsu-nafsu, dan membersihkan diri dari ikatan pengaruh keduniaan. Segala sesuatu yang tersebut di atas sesungguhnya terhubung dengan penyucian hati yang dalam ajaran tasawuf dipercayai mempunyai kemampuan rohani dan menjadi alat serta satu-satunya yang bertujuan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, bila zikir tersebut berhasil, maka akan mengantarkan pada pengalaman dan penghayatan fana fillah, yakni beralihnya kesadaran masyarakat dari alam indrawi ke alam kejiwaan atau dalam batin dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.